Seandainya kasih Tuhan tidak ada, maka kita Bapak Ibu ketika berbuat jahat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, maka murka Tuhan langsung menimpa orang yang berbuat dosa tersebut. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya mengajak kita semua untuk melihat beberapa firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini sering sekali kita baca, sering kita lihat, dan sangat sering juga kita mendengarkan. Tapi saya perlu ulang supaya firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menunjukkan bagaimana iman kekristenan itu kepada orang-orang di luar kekristenan, khususnya kepada mereka yang selama ini mencemooh iman kekristenan. Kita bisa tunjukkan bagaimana ajaran Tuhan, bagaimana kata firman Tuhan, bagaimana semestinya hal yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang yang mengganggu kita, saudaraku. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, di situ ditulis, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudaraku, iman kekristenan itu adalah bukan ketika orang berbuat baik kita baik, ya, karena ada istilah, kalau kamu baik, aku lebih baik daripada kamu. Kalau kamu sopan, aku lebih sopan daripada kamu. Kalau kamu sabar, aku lebih sabar daripada kamu. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat daripada kamu. Iman kekristenan atau firman Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Itu adalah ajaran dunia. Ajaran dunia ketika kamu baik, aku baik. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita baik kepada orang lain. Tetapi ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita lebih jahat daripada orang itu. Tidak seperti itu. Itu adalah hukum dunia, saudaraku. Sedangkan hukum Tuhan tidak. Hukum Tuhan adalah, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang berkata, kalau kamu jahat, aku lebih jahat, iman kekristenan tidak seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak seperti itu. Ketika ada orang yang jahat, kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hukum Tuhan, ajaran Tuhan, kebalikan daripada ajaran dunia, kebalikan daripada hukum dunia. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab di ayat ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Elohim tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang congkak atau orang-orang yang berbuat jahat. Ketika kita disakiti, ketika kita dijahati, ketika kita dihina, ketika kita dicemooh, Bapak Ibu, kita minta pertolongan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berseru kepadanya, kepada orang-orang yang minta pertolongan Tuhan, kepada orang-orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menentang orang-orang yang congkak, pencemooh, dan orang-orang yang fasik. Bahkan Alkitab mengajarkan kita apa, Bapak Ibu? Kita jangan duduk bersama dengan orang-orang pencemooh. Dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, bersama dengan orang yang fasik, kita tidak boleh berjalan bersama mereka, Bapak Ibu. Ingat apa yang tadi saya bacakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Jadi kita sudah tahu, Bapak Ibu, ketika orang berkata, kalau kamu baik, aku lebih baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Kalau kamu sopan, aku lebih sopan. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Justru kebalikan daripada apa yang selama ini kita dengar.
Kenapa saudara? Karena di dalam diri kita orang percaya, Tuhan mengajarkan kasih. Tuhan mengajarkan kelemah lembutan kepada kita. Bagaimana rendah hatinya kita di hadapan orang. Bahkan bagaimana kita memperlakukan orang yang berbuat jahat kepada kita. Bagaimana kita memberkati orang yang menganiaya, menghina, mencemooh kita. Itu adalah ajaran Tuhan. Kita harus mengedepankan kasih. Kita harus tanamkan kasih, kasih, dan kasih di dalam kehidupan kita. Kenapa dengan kasih? Ada apa saudaraku? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerlincing. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan iman kekristenan itu adalah mengedepankan kasih, tetapi di dalam kehidupan kita tidak pernah menunjukkan kasih. Di dalam tingkah laku kita tidak pernah mengedepankan kasih. Di dalam tutur kata kita tidak pernah mengedepankan kasih. Di dalam perilaku kita tidak pernah mengedepankan kasih. Nah, bila seperti ini Bapak Ibu, maka Alkitab berkata sekalipun kamu dapat berkata-kata dengan semua bahasa, sehebat apapun kamu, bahkan kamu mengerti bahasa malaikat, kamu dandanin tubuhmu dengan pakaian-pakaian kemuliaan agama, bila kasih itu tidak ada, tidak kamu kedepankan, maka kamu seperti gong, kata firman Tuhan, saudaraku. Nah, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sehebat apapun kita di hadapan orang, bila kasih itu tidak ada, maka kita tidak ada gunanya, saudaraku. Kita tidak akan dihargai oleh orang apabila kasih itu tidak ada. Maka di dalam kitab Galatia mengatakan bahwa ketika seseorang mengedepankan kasih, berjalan di dalam kasih, punya kasih yang luar biasa, maka tidak ada hukum di dunia ini yang menentang kasih. Tidak ada hukum yang menentang kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Betapa pentingnya kasih itu, saudaraku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna tanpa kasih, saudara. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Baget, mari kita kedepankan kasih. Ingat, iman kekristenan seperti yang saya bilang tadi, bukan ketika kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Tidak seperti itu. Sekalipun kamu jahat, firman Tuhan mengajarkan kita, aku harus memberkati kamu, aku harus mengampuni kamu, aku harus mengasihi kamu. Kenapa? Karena Tuhan sudah duluan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Seandainya kasih Tuhan tidak ada, maka kita, Bapak Ibu, ketika berbuat jahat,
melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, maka murka Tuhan langsung menimpa orang yang berbuat dosa tersebut. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya memperoleh hidup yang kekal juga, tetapi hidup yang kekal di neraka. Saya ulangi saudaraku, seandainya kasih Tuhan tidak ada pada dunia ini, maka murka Tuhan akan turun kepada orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan pelanggaran, orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, orang yang tidak taat terhadap apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan larang. Murka Tuhan langsung menimpa orang-orang semacam itu, Bapak Ibu. Tetapi begitu besar kasih Tuhan sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal. Baik saudaraku, para pencinta Shalom Baget, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita, mendewasakan iman kita, dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang dalam kegelapan melalui pelayanan kita, mereka bisa datang kepada terang yang ajaib, terangnya Tuhan. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika seseorang menyadari akan hal ini, maka orang tersebut harus secepat kilat mengambil keputusan untuk percaya beriman kepada Yesua Hamasiah, karena tidak ada jalan lain untuk seseorang masuk surga. Terima kasih.